Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa uji non-parametrik, padanannya dengan parametriknya apa. Uji parametrik dilakukan kalau kita punya data yang terdistribusi normal. Kalau non-parametrik ini sebagai alternatif. Kalau misalnya distribusi data tidak normal, kita bisa pakai non-parametrik. Tetapi kita juga harus tahu uji kita itu non-parametriknya itu ujinya itu apa, tergantung sama kasusnya. Misalnya nih, kalau pakai analisis satu populasi, misalnya kita menganalisis apakah rata-rata pendapatan masyarakat atau misalnya rata-rata pendapatan lulusan S1 dari Prodi Ekonomi Islam UII itu rata-ratanya adalah 3,5 juta. Lalu mau diuji dengan sampling. Dan yang satu populasi. Ini kita bisa pakai uji tes satu populasi. Tapi kita harus melakukan uji normalitas dari data pendapatan tadi. Nah, pendapatan lulusan ekonomi Islam tadi itu dites normal atau enggak distribusinya. Kalau normal bisa pakai uji T. Tapi kalau enggak normal kita bisa pakai salah satu dari dua uji ini. Bisa pakai uji tanda atau pakai uji peringkat bertanda Wilcoxon. Mana yang dipakai? Kalau misalnya distribusi data itu simetris, walaupun enggak distribusi normal, tapi kalau bentuknya simetris distribusinya kita bisa pakai uji yang Wilcoxon. Tapi kalau enggak simetris pakai sign test atau uji tanda. Maksudnya simetris enggaknya itu apa? Kita bisa lihat dari box plotnya. Kalau box plotnya itu ekornya itu cukup simetris, maka misalnya nih bentuk box plot dari data pendapatan adalah seperti ini. Ini kan cukup simetris ya, gitu. Tapi kalau misalnya sangat-sangat nggak simetris gini, nah ini kan berarti nggak simetris. Ini bisa pakai yang sign test. Lalu kasus yang kedua, kalau kita pakai analisis yang datanya berpasangan, misalnya before and after, atau waktu itu ada contoh soal yang membandingkan harga kompor dari dua swalayan, itu kan berpasangan. Nah, uji T-nya adalah parity test. Kalau datanya nggak normal, maka kita harus pakai sign test atau uji peringkat bertanda Wilcoxon. Gitu. Jadi untuk yang uji satu populasi maupun data berpasangan, ini uji non parametriknya memang sama, yaitu sign test atau uji peringkat bertanda Wilcoxon kalau simetris datanya gitu. Oh iya, untuk yang parity test ini yang diuji normalitas itu adalah selisih data. Selisih data. Kalau misalnya before and after gitu kita selisihkan dulu baru diuji normalitas. Berbeda kalau yang uji dua populasi saling bebas. Ini yang diuji normalitas adalah masing-masing sampelnya. Misalnya kita punya dua populasi A dan B. Nah, masing-masingnya ini diuji normalitas A sama B-nya. Kalau dua-duanya ini normal, kita bisa pakai independent t-test. Nah, kalau salah satunya saja sudah tidak normal, kita perlu menggunakan uji non-parametrik. Untuk uji dua populasi saling bebas, ujinya adalah uji jumlah peringkat Wilcoxon atau Mann-Whitney-Wilcoxon test. Gitu. Jadi berbeda dengan dua kasus yang di atas. Lalu ada lagi, kalau kita membandingkan lebih dari dua populasi. Ini belum pernah saya bahas ya. ANOVA itu kalian nemunya kan di regresi. Tapi basicnya itu ANOVA membandingkan beberapa ragam. Nah, ANOVA ini bisa digunakan untuk menganalisis perbedaan lebih dari dua populasi. Misalnya kita mau menganalisis sama nggak sih pendapatan para alumni Prodi Ekonomi Syariah di UII, terus UAD, sama UMY misalnya. Ini kan 3 populasi. Kita kalau pakai uji yang 2 populasi saling bebas kan nggak bisa, karena kalau yang ini kan 2 populasi. Nah, kita kalau punya 3 populasi seperti ini, kita menggunakan uji ANOVA. Kalau datanya normal, kalau nggak normal maka pakai uji non parametrik namanya Kruskal-Wallis.